Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss Suci. Morning. Oke, hari ini kita lanjut ya pertemuan dari kemarin. Ini kita masuk ke pertemuan ke 7. 7. Seven Tentang minute apa ya. Miss ini, Miss? Pertemuan ke-7. Oke, pertemuan ke-7 ini we will talk baru tadi cerita tentang going kok jadi will. We are going to talk about imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Jadi ketika kita dengar imperative sentence kan agak itu ya, nggak familiar ya sebenarnya. Iya, Imperatif apa apa itu sih imperative imperatif sentence? gitu? Saya ternyata artinya kalimat perintah. Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana menggunakan kalimat perintah dalam ekspresi polite dan impolite. Mungkin Sopan dan lebih tidak tepatnya sopan. bukan polite impolite sih, kayak apa? Bisa dikatakan juga formal informal gitu. Soalnya kalau kita bilang impolite tapi ketika itu kita katakan kepada ibu nyuruh anak misalnya, itu kan it's okay ya. Iya, jadi bahasa Inggris itu kan memang ini ya, tergantung dari konteksnya, siapa yang diajak berbicara. Iya, benar. Bisa aja dia polite ketika bicara dengan teman, tapi bisa jadi tidak polite ketika dia bicara dengan atasan, misal contohnya kayak gitu. Ini Nah, tadi ya. ini polite and impolite. Polite itu sopan, impolite itu Kurang tidak sopan. Iya, tidak sopan atau kurang sopan. Oke. Nah, apa Miss ini, Miss? Oke, tadi kita udah singgung bahwa imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Ini itu ya yang lebih detailnya lagi, bahwa imperative sentence adalah jenis kalimat atau pernyataan untuk mengekspresikan perintah, instruksi, arahan, nasihat, saran atau permintaan. Jadi ternyata selain kalimat perintah ini bukan dalam arti menyuruh saja ya. Ternyata ini bisa digunakan untuk memberikan saran, terus memberikan instruksi, arahan, nasihat, polanya akan sama. Terus katanya kalimat imperatif dalam bahasa Inggris dapat diakhiri dengan titik atau tanda seru. Jadi kalimat imperatif ini tidak hanya tanda seru. Kalau kita taunya kalimat perintah pasti tanda seru. Ternyata imperative sentence ini karena tadi fungsinya tidak hanya untuk memberi perintah, dia juga bisa diakhiri dengan Tanda full titik. stop ya, titik. Beda ya berarti dengan bahasa Indonesia ya, Miss ya. Kalau bahasa Indonesia kalimat imperatif biasanya tanda seru ya kebanyakan. Iya. Kamu dapat memilih salah satunya tergantung dari penekanan dan konteks kalimatnya. Itu yang dikatakan misalnya tadi, kita lihat konteksnya dan penekanannya. Kalau kita benar memerintah misalnya tutup pintunya, biasanya tanda seru ya. Close the door please. Oke. Kalimat dengan tanda seru atau exclamation mark bersifat lebih tegas daripada yang diakhiri tanda titik. Yang tanda titik itu biasanya lebih dipakai untuk ngasih saran. Ya kan, bukan kalau perintah kan itu kayak udah mutlak nyuruh, pokoknya maksudnya. harus gitu. Harus dilakukan gitu. Well, next Miss Anis. Nah, sekarang ini kita menggunakan imperative sentence itu untuk apa gitu. Ini ada banyak nih. Ini bahasa Inggris semua. 1, 2, 3, 4, 5. Pusing ini kalau nggak terjemahkan dulu. Ya. Kita bahas satu-satu. We use the imperative when we tell people what to do or what not to do. Nah, maksudnya itu kita menggunakan imperative sentence ketika kita mau mengatakan ini yang harus dilakukan, ini yang tidak harus dilakukan gitu ya, Mas ya. Nah, contohnya open the door, berarti ini yang harus kamu lakukan, open the door. Kira-kira kalau disuruh gitu marah nggak Miss ini, Miss? Open the door gitu. Tergantung siapa yang disuruh, tergantung siapa yang nyuruh. Atau yang contoh what not to do, yang tidak harus dilakukan adalah don't speak, don't touch, don't apa lagi, Miss? Don't walk on the grass mungkin. Nah, itu yang contohnya yang paling sering ada, yang mungkin teman-teman juga sering lihat. Nah, yang kedua, we make the imperative by using the infinitive of the verb. Apa lagi itu maksudnya infinitive? Nah, tapi tanpa to, without to. Contohnya close the window kan, bukan to close the window ya, Miss ya, tapi langsung close the window. Terus kalau mau ngomong ambilkan buku itu gimana, Miss? Take the book. Yeah, take the book. Jadi bukan to take the book. Karena infinitive itu artinya kalimat tanpa to. Kalau finitive kan pakai to ya, to plus verb. Nah, ini contohnya close the window atau turn off the light. Itu maksudnya matikan lampunya, atau make a cup of tea.
buatkan secangkir teh gitu. Jadi polanya kalau kita perhatikan itu dia langsung kata kerjanya ya. Kata kerjanya plus objeknya atau kata keterangannya tanpa subjek. Jadi benar. Jadi kemarin kan kalau saya jelaskan di kelas saya bilang kalimat itu benar ketika dia memiliki sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Itu untuk kalimat yang itu yang apa? Subjek positif, negatif, interrogatif gitu kan. Itu kan harus ada subjek dan predikat. Tapi untuk kalimat imperatif kita tidak harus menggunakan subjek. Tapi bisa misalnya kita mau bilang ke orangnya, Suci, close the window. Itu bisa. Boleh. Tapi ketika saya bilang close the window sama orang, itu artinya orang yang saya suruh itu ada di dekat saya ya. Jadi saya sudah tahu siapa yang saya suruh, enggak dalam apa? Orang banyak misalnya terus bilang close the window loh, siapa yang disuruh close the window? Kalau kejadiannya kayak gitu kita harus sebutkan subjeknya gitu. Oke, sekarang yang ketiga, we make a negative sentence with don't or do not. For example, don't speak Spanish. Jangan bicara bahasa apa misalnya Spanyol. Don't walk on the grass. Nah, tadi kan jangan berjalan di rumput. Atau don't climb the tree. Jangan memanjat pohon, nanti jatuh, maksudnya gitu. Nah, ini adalah contoh kita imperative sentence yang maknanya itu negatif ya misalnya, maksudnya larangan gitu, seperti jangan, larangan. Kata bahasa Indonesia itu jangan. Don't itu kan jangan gitu. Oke, lalu yang keempat, if you use less, maaf ini mata saya agak gimana. If you use less, jika kamu menggunakan less, you include yourself and it is more like a suggestion. For example, let's go to the cinema. Mari kita mari atau ayo ya berarti Mas ya. Ayo pergi ke bioskop gitu. Berarti kan yang ngomong juga ikut gitu. Ngajak artinya ngajak sama-sama bareng. Bukan hanya nyuruh tapi mengajak gitu. Ayo, bukan saya nyuruh go to the bioskop. Berarti kan yang pergi kan hanya Miss Suci kan kalau saya bilang gitu. Tapi kalau saya bilang let's go to the cinema, berarti ayo kita ke sinema, kita bareng-bareng pergi ke sana gitu. Let's itu singkatan dari gimana? Let's itu singkatan dari letas ya? Let's ini artinya ayo gitu, sudah dia paten let's gitu. Atau juga let's not go out, itu berarti apa Miss? Jangan ya Miss ya, lebih diartikannya ke jangan keluar gitu ya, mari untuk tidak keluar, jadi stay at home. Stay at home, corona itu stay at home. Don't let's visit the zoo. Nah, maksudnya jangan mengunjungi zoo apa Miss? Zoo? Kebun binatang. Oke. Terus yang terakhir gimana Miss ini Miss? Menggunakan please. Oke, katanya if you use please, it is more polite. For example, please drive carefully. Nah, jadi polite sama impolite itu lebih ke perbedaannya itu pada expression yang digunakan ya. Expression itu maksudnya pemilihan katanya ini dia pakai tambahan please. Kalau please itu kan artinya apa? Kayak tolong. Ekspresi tolong ya. Contohnya please drive carefully. Tolong hati-hati nyetirnya. Tapi kalau kita bilang drive carefully itu udah jelas kita minta tapi agak nyolot ya. Tergantung juga misalnya tergantung ya. yang diajak ngomong gitu. Iya. Nah, untuk pola kalimat yang lebih sopan ini biasanya kita misalnya ngomongnya sama orang yang belum kita kenal, atau orang yang usianya di atas kita, atau yang lebih kita hormati. Tapi kalau sama temen biasanya kita langsung aja ya bilang drive carefully gitu. Terus contoh lainnya, please don't run, please jangan lari, jalan aja. Please make me a cup of tea. Jadi dia ini minta tolong tapi dalam ekspresi yang lebih sopan. Berarti ini bukan menyuruh tapi meminta tolong ya kalau. Minta tolong itu kali bahasa sopannya dari menyuruh. Sebenarnya sama. Nah, sekarang ke apa ini Miss? The purpose of imperative sentence. Banyak banget ya Miss ya ternyata. Apa aja Miss ini Miss? Well, tadi kita udah bahas dikit bahwa imperative sentence itu tidak hanya kalimat perintah, tidak hanya fungsinya sebagai kalimat untuk memerintah, tapi ternyata ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 at least ya, memberikan permintaan, a request kayak tadi minta tolong please make me a cup of coffee. Itu kan permintaan, tolong buatkan saya secangkir kopi. Terus memberikan perintah atau arahan, a command.
Kemudian mengekspresikan harapan untuk seseorang atau a wish, mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kayak tadi yang mengundang ini contohnya ajakan tadi, let's go to the cinema, itu kan mengundang ya, mengajak untuk melakukan sesuatu yang artinya kita juga include di dalam itu, kita juga terlibat dalam kegiatan yang akan dilakukan itu. Kemudian memberikan sebuah instruksi atau arahan, an instruction. Nanti contohnya yang lebih detail akan kita lihat di contoh kalimat ya. Nah, sekarang subject in imperative sentence. Nah, subjeknya terus di mana, Miss? Tadi kan nggak ada subjeknya ya. Nah, setiap kalimat biasanya didahului oleh subjek. Namun, kalimat imperatif dalam bahasa Inggris tidak selalu memiliki subjek. Kayak tadi kan sudah dibahas kan tadi. Oke, imperative sentences, kalimat imperatif biasanya didahului kata kerja. Nah, kata kerja lalu objeknya apa gitu. Kemudian tujuannya memberikan perintah kepada seseorang yang diajak ngobrol secara langsung tanpa harus menyebutkan nama. Nah, jadi yang disuruh itu sudah tahu, sudah di dekatnya, ya maksudnya di dalam jangkauan. Dalam jangkauan ya, benar. Contohnya adalah go to your room, pergi ke kamarmu. Dia impolite, tapi tergantung dia ngomongnya ke siapa. Nah, untuk contoh yang polite, yang sopan itu kita tambahkan please kayak tadi ya. Please close the door. Tolong tutup pintunya atau mohon tutup pintunya, itu polite. Kemudian contoh yang ini yang impolite ya, yang tidak, kurang sopan gitu. Nah, contohnya ini, look in the drawer. Lihatlah di dalam laci itu. Ada apa, coba dilihat gitu. Tapi kan langsung menggunakan kata kerja langsung look tanpa please. Jadi dirasa kurang polite. Tapi sekali lagi tergantung siapa yang diajak berbicara. Lalu yang contoh yang selanjutnya itu masih yang impolite, yang kurang sopan, itu get out of my way. Wah, ini biasanya di drama-drama banyak ini. Get out of my way. Itu ya, impolite-nya lebih berasa ya, sense impolite. Minggir dari hadapanku, kayak drama-drama gitu ini. Karena di sana kita bisa lihat sense kemarahan ya. Jadi anger. Bener. Kemudian ini ya contoh yang sopan ini. Pass the salt, please. Nah, ada kata please ya, pasti sopan gitu. Sesama teman boleh nggak pakai please? Boleh aja, Miss ya. Nggak harus kalau sesama dosen ke mahasiswa pun nggak apa-apa. Jadi nggak harus kalau yang dari atasan ke bawahan harus yang impolite gitu, enggak. Jadi boleh dua-duanya gitu. Nah, ini gimana Miss ini, Miss? Oke, sekarang kalau tadi kita udah bahas tentang imperative sentence, ini sedikit kita singgung declarative sentence. Kenapa ini kita bahas? Karena deklaratif sama imperatif itu mirip tapi fungsinya ternyata berbeda. Dan karena si imperatif ini bisa diakhiri dengan titik, jadi dia lebih mirip jadinya sama deklaratif. Nah, deklaratif itu apa? Kalimat imperatif dan deklaratif sama-sama diakhiri tanda titik. Bedanya, imperatif bertujuan menyampaikan permintaan atau perintah, sedangkan deklaratif mengekspresikan sebuah pernyataan. Jadi deklaratif itu fungsinya buat bikin pernyataan atau apa ya, ngasih tahu aja, ibaratnya simpelnya kayak gitu, buat ngasih tahu tanpa meminta orang melakukan sesuatu. Contoh ya, kita lihat, drink your milk, minum susumu, itu kan artinya kita menyuruh minum susu. Tapi ketika kita bilang she drinks a glass of milk, itu adalah pernyataan dia minum segelas susu. Tidak ada sense menyuruh di sana, karena dia cuma ngasih tahu kalau she drinks a glass of milk. Then turn left after this sign, belok kiri setelah tanda ini. Ini adalah imperatif, artinya dia bilang setelah tanda ini belok kiri, itu nyuruh. Tapi kalau dia bilang you should turn left after this sign, kamu harus belok kiri. Harus ini maksudnya seharusnya ya, seharusnya bukan harus yang pada level must. Kalau dalam level must itu kan harusnya berarti dia imperatif ya. You must turn left. Ini itu hanya artinya, saran mungkin ya. Should di sini lebih itu saran, misalnya atau orang nanya direction ya, nanya ini alamatnya di mana, terus kita kasih tahu aja after this sign you should turn left, setelah tanda itu kamu harus belok kiri, ngasih tahu pernyataan gitu. Kemudian contohnya lagi, do not go home late, itu imperatif, jangan pulang terlambat. Tapi kalau kita bilang I won't go home late, saya tidak akan pulang terlambat, jelas ya, saya rasa perbedaannya. Jelas. Dari artinya kita bisa langsung menebak, oh ini perintah, ini bukan perintah. Terus spread peanut butter on the bread.
Oleskan selai kacang pada roti. Oleskan berarti dinyuruh, tolong dioleskan. I bought a jar of peanut butter. Saya membeli sebotol selai kacang. Well, itu perbedaannya. I think it has been clear enough. Terus juga mungkin kalau dari kalimatnya itu salah satu perbedaan yang paling mencolok dari imperatif dan deklaratif itu adalah imperatif itu jarang yang pakai subjek ya Miss ya. Tapi kalau deklaratif dilihat itu semuanya menggunakan subjek. Contoh yang pertama itu she, subjeknya she kan, she drinks a glass of milk. Lalu yang contoh deklaratif yang kedua, you should. Nah, berarti kan ada you-nya itu, dia deklaratif. Kemudian yang selanjutnya, I won't go home late. Nah kan I. Kalau jadi imperatif dia kan tidak perlu subjek, don't go home late. Nah itu. Lalu yang selanjutnya juga sama aja. Dia yang imperatif itu langsung spread peanut butter on the bread. Atau kalau yang deklaratif dia menggunakan subjek I bought a jar of peanut butter. Jadi ini ya bedanya, kalau deklaratif itu menggunakan subjek, kalau imperatif itu biasanya tidak menggunakan subjek. Boleh sih pakai, tapi yang umum atau yang biasanya dipakai itu tanpa subjek. Wah, apalagi nih? Imperatif and exclamatory sentence. Apa ini Miss? Gimana Miss ini? Oke, tadi kalau kita lihat perbedaan antara imperatif sama deklaratif, sekarang ada lagi jenis kalimat lagi namanya exclamatory. Nah, ini dia juga mirip. Kalau tadi miripnya sama imperatif dia sama-sama pakai titik, kalau yang ini dia sama-sama pakai tanda seru. Karena imperatif itu kan bisa pakai tanda titik, akhirnya diakhiri tanda titik atau tanda seru. Nah, ini apa ya? Apakah persamaan dan perbedaan kalimat perintah dan kalimat seruan? Oh, ternyata exclamatory sentences itu adalah kalimat seru. Kalimat seru itu tapi dalam artian bukan kalimat perintah, bukan seru dalam arti perintah, tapi apa? Mereka sama-sama menggunakan tanda seru, exclamation mark pada akhir kalimat. Bedanya, imperative sentence bertujuan untuk memberikan perintah, sedangkan exclamatory sentences bertujuan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, kekaguman dan sebagainya. Oh, sudah jelas di sini ternyata. Jelas ya. Oh, memberi perintah, yang satu untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kita lihat contohnya sekarang ya teman-teman ya. Do your best. Apa ini? Ditulisannya imperatif dia kan menyuruh gitu ya Miss ya. Nah sekarang yang kedua kita lanjut ke contoh yang kedua, you are the best. Nah ini ungkapan apa ya ini ya, kekaguman ini, kamu adalah yang terbaik, berarti dia masuk ke exclamatory walaupun sama-sama menggunakan tanda seru ya Miss ya. Lalu contoh yang kedua, please give me a second chance. Tolong beri saya kesempatan yang kedua. Nah berarti dia seruan menyuruh ya Miss ya, imperatif. Meminta kalau ini. Meminta. Oke. Kemudian yang contoh yang kedua, I don't believe you. Aku tak percaya kepadamu. Itu ekspresi apa Miss ini kalau exclamatory? Kemarahan ya. Kemarahan ya. I don't believe you. Tapi tidak ada perintah di sana, cuma ngasih tahu bahwa saya tidak mempercayai kamu. Iya. Lebay. Lalu contoh yang selanjutnya, give me a beautiful flower. Berikan saya bunga yang indah. Oh jelas dia memerintah, kasih saya bunga yang indah gitu. Yang jelek jangan, maksudnya gitu. Oke, contoh yang kedua, what a beautiful flower. Nah dia berarti ungkapan kekaguman ya, betapa indahnya bunga itu, bunganya cantik, warnanya putih, nah gitu, contohnya gitu. Oke, contoh yang ini imperatif yang terakhir, please drink this orange juice. Minumlah jus jeruk ini. Nah disuruh, kamu tuh sudah ada jus, tinggal disuruh minumlah itu, minum aja gitu. Atau jika kalau ini contoh yang exclamatory, dia itu I love orange juice and chocolate drink. Itu saya menyukai jus jeruk dan minuman coklatnya, berarti ekspresi apa Miss ini Miss? Kebahagiaan. Iya bisa mungkin. Intinya tentang dia ini ya. Kesukaan. Iya, intinya dia mengungkapkan perasaan dia. Kalau dia itu suka jus jeruk dan minuman coklat. Nah, ini Miss contohnya. Banyak banget ini. Oke, ini kita itu aja ya, beberapa aja ya. More examples of imperative sentence. Jadi ini contohnya yang pakai titik nih semuanya ini. Jadi contohnya, bring me a glass of water. Apa artinya ya? Bawakan saya segelas air. Kalau itu kan tadi yang positif ya. Kalau yang ini yang negatifnya, don't ever touch my phone. Ini
berarti itu ya tegas ya. Iya. Jangan pernah sentuh HP saya. Terus contohnya pakai please forgive my meticulousness but you have spelled it wrong. Pakai please. Oke. Tolong please maafkan. berarti tolong ya. Terus please grant me a loan, itu typo ya, setelah itu nggak ada titik. Kebalik titiknya, harusnya di setelah loan. Dan watch your step before taking it. Watch your step itu artinya itu ya apa? Hati-hati ya. Perhatikan langkahmu. Lihat langkahmu, bukan benar-benar suruh tonton langkahnya, tapi hati-hati lihat jalannya, lihat jalan. Atau yang contoh yang polite juga kita bisa pakai ini, kindly. Kindly bring the book to me. Kindly itu maksudnya sama kayak please. Ungkapan hanya beda bentuk word choice-nya ya, beda penggunaan bahasanya. Boleh pakai kindly, boleh pakai please. Dan artinya sama aja. Oke, I think itu ya. Ini bisa teman-teman baca. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau mungkin ada yang sulit bisa ditanyakan di Google Classroom ya, Miss ya. Nah, oke. Sekarang sudah selesai nih imperative sentence, itu sudah pertemuan ke-7. Minggu depan adalah UTS, Miss. UTS. Nah, nanti jangan lupa belajar ya teman-teman ya. Nih. Jadi UTS kita untuk mengingatkan, just to remind you that we will have test ya. Bentuk UTS kita akan tesnya itu akan ada 2 jenis, multiple choice sama itu ini aja. Atau gimana? Nanti rencananya sih mungkin ada pilihan ganda dengan uraian essay singkat. Tapi itu baru rencana ya. Itu baru will. belum going to, belum be going to. Jadi nanti akan kita share lewat G-form di Google Classroom. Jadi kita nggak butuh datang ke kampus untuk UTS. Dan nanti setelah UTS kita akan ada satu pertemuan podcast untuk membahas tentang soal-soal UTS. Jadi kita nanti bahas, nanti juga bisa jadi refleksi teman-teman, bisa jadi self assessment kemarin menjawab benar atau salah, dan harapannya setelah itu akan bisa lebih baik lagi. Dan nanti untuk materinya tentu ya semuanya ya Miss, dari materi ke 1 sampai ke 7 yang terakhir. Pertama kita itu berarti tentang self introduction, simple present tense, writing memo, telephoning, terus apa ini? Sampai lupa. Semuanya ya. Future tense sama ini yang terakhir imperative sentence, berarti ada 6 materi. Oke, sepertinya sudah ya Miss ya. Oke, sudah pertemuan 7 sudah cukup. Dan tugas, ingatkan tugas juga. Oh iya, tugas yang maksimal, berarti minggu depan maksimal di submit. Itu sudah cukup untuk pertemuan ke-7. Semoga beruntung nanti di UTS-nya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.